Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 76 ayat 6-8. Tertulis demikian. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pencipta begitu dahsyat dalam karyanya, termasuk juga dalam murkanya. Murka Tuhan bukan dalam arti negatif, tapi murka Tuhan berbicara tentang keadilannya dan perbuatan-perbuatannya yang diakibatkan oleh karena kesuciannya. Allah yang suci tidak dapat kompromi terhadap dosa. Keadilan Allah, keadilan Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan. Kita saja manusia seringkali akan menghendaki keadilan terjadi atas orang-orang jahat, atas orang-orang yang berbuat tidak baik, yang berbuat jahat kepada kita atau kepada orang-orang lain. Apa yang dilakukan oleh keadilan adalah memberikan penghukuman bagi orang-orang jahat. Dan dari sisi ini, kita melihat keadilan dalam sudut pandang yang positif, bukan sebagai murka yang negatif. Demikianlah halnya ketika kita mendengar atau membaca kata murka di dalam Alkitab, berkaitan dengan murka Allah, murka Tuhan. Murka Tuhan disebabkan oleh karena sifat keadilan dan kesucian Tuhan. Kita perlu mengerti, saudara, dan menyadari bahwa Allah yang penuh kasih itu juga adalah Allah yang suci, dan Allah yang benar serta Allah yang adil. Dalam Mazmur 76 ayat 6-8 ini kita baca, oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Mazmur 76 ini adalah Mazmur Asaf, dan isinya berkaitan dengan serangan dari tentara Asyur terhadap Yerusalem. Pengepungan mereka begitu luar biasa, tapi digagalkan oleh Tuhan. Tuhan membela umatnya dan membuat tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Tuhan mengintervensi sehingga peperangan yang dilakukan oleh bangsa Asyur terhadap Israel menjadi gagal secara total. Bangsa Asyur itu dikalahkan oleh kuasa Tuhan tanpa sedikit pun campur tangan dari bangsa Israel. Pembelaan Tuhan atas kita, saudara, dinyatakan oleh Tuhan dengan menyingkirkan orang-orang yang hendak berbuat jahat terhadap kita. Tidak ada yang dapat tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan pada saat Dia murka. Kita semua manusia tidak bisa untuk melawan murka Tuhan. Gempa bumi hanyalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Kita semua manusia tidak bisa tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan di saat Dia murka. Keputusan-keputusan Tuhan atas bumi ini yang sangat dahsyat, menakutkan, dan membuat semua orang tertegun. Apa yang menjadi rema buat kita, saudara?
Pertama adalah bahwa Tuhan membela kita, umat-Nya, umat kesayangannya. Kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan tangan Tuhan. Tidak ada yang dapat sanggup untuk melawan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Dan sebagai manusia, kita perlu menyadari agar kita selalu hidup dalam kebenaran. Jangan berseberangan dengan Tuhan, sehingga posisi kita melawan kehendak-Nya. Sebab kita semua tidak tahan untuk melawan murka Tuhan. Biarlah kita semua selalu hidup dalam sikap yang takut akan Tuhan dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, percaya dan setia kepada Tuhan Yesus sampai seterusnya dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu memberikan kami peneguhan bahwa Engkau Tuhan yang membela kami. Kuasa-Mu dahsyat ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak tertandingi. Ajar kami untuk selalu setia kepadamu, tunduk dan taat, serta tidak melawan Engkau. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali saat ini kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, terobosan yang ajaib dan mujizat-Mu yang heran atas setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan dan jawaban doa. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.